wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fillah, hafizani wa hafizakumullah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini Allah masih memperkenankan kita untuk bermuajahah, bertatap muka dalam majelis ilmu. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita tentang Kitabut Tauhid yang kita ambilkan dari saranya kitab Fathul Majid. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan pengikut beliau sampai kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan belajar kita tentang Aqidatut Tauhid, di mana kita belajar bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar, dan kita berusaha untuk menjauhi segala kesyirikan yang ini merupakan dosa yang terbesar yang mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk menjadi hamba-hambanya yang muwahhidin, hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Pada malam hari ini kita belajar tentang majaa fir ruqa wat tamaim, tentang ruqyah dan tamimah. Di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abi Bashir Al-Ansari, annahu kana ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi, bahwasanya beliau pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu safar beliau ketika beliau bepergian. Fa arsala rasulan, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan, yakni sahabat Zaid bin Haritha. Beliau adalah sahabat yang pernah diangkat menjadi anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya dari sahabat Usama bin Zaid, panglima termuda yang pernah dimiliki oleh Islam. Rasulullah mengutus utusannya ini, yakni Zaid bin Haritha radhiyallahu an. Apa perintahnya? La yabqayanna fi raqabi ba'irin qiladatun min watarin aw qiladah illa quti'athu. Apa perintahnya? Jangan membiarkan apapun yang ada di leher unta, sebuah kalung yang dari tali busur panah atau kalung, ya, illa quti'at, kecuali dipotong. Ini perintahnya Rasulullah. Jadi kalung-kalung yang dikalungkan di lehernya unta, binatang, maka Rasulullah memerintahkan sahabat Zaid bin Haritha untuk memotongnya. Para jamaah dimuliakan Allah, orang-orang jahiliyah dulu ketika tali busur panahnya ini agak kusam, sudah lama, mereka mengganti yang baru, dan yang lama ini mereka kalungkan kepada hewan, ya, kepada hewannya, dengan i'tiqadan minhum annahum yudafi'u anid dabatul ain, dengan keyakinan bahwasannya ini bisa mencegah dari penyakit ain, mencegah dari penyakit-penyakit yang akan menyerang hewan mereka. Ya. Di dalam hadis ini pula Rasulullah SAW memerintahkan untuk memotong semuanya tanpa meng-cross check. Sudah, ini kalungnya bentuk apa? Berarti ini adalah jimat. Karena berkeyakinan bahwasanya ini bisa mencegah mara bahaya yang ada pada hewan tersebut. Ya. Para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perawi menyatakan
au qiladah. Jadi di situ dikatakan qiladatun min watarin, kalung dari tali busur panah, au qiladatun, atau semua kalung yang ini tujuannya untuk untuk mencegah kemudaratan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan itu untuk dipotong. Artinya ini praktek untuk mencegah kesyirikan, untuk membinasakan, untuk menghapus segala praktek-praktek kesyirikan. Ya. Ini pertama. Ya. Kenapa? Karena seseorang itu yang memasang jimat, jadi ini berarti jimat, maka dia ada ketergantungan hati, ketergantungan tindakan dengan jimat tersebut pasti. Ya. Berarti ini keumuman, baik yang dipasang di hewan, baik yang dipasang di manusia, dikalungkan di leher, dipasang di gelang, atau dijadikan cincin, yang semuanya ini ada keyakinan bahwasanya ini bisa mencegah bala, mendatangkan manfaat, dan lain sebagainya. Maka ini sebenarnya adalah bagian dari tamimah, bagian dari jimat-jimat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berlepas diri darinya, karena orang ini bergantung pada jimat yang tersebut. Kita lihat saja orang-orang yang biasa jimat, ketika mereka tidak membawa jimatnya, mereka akan ketakutan, bukan main. Ya. Bahkan ini sesuatu yang sudah mewabah banyak di kalangan kita. Orang dinas mau ditugaskan di mana, di perbatasan, mereka nggak berani berangkat tanpa apa? Tanpa minta jimat dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Padahal ini bagian dari jihad kalau diniatkan ini menjaga agamanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya kalau jihad ini membawa jimat-jimat ini, maka nilai jihadnya akan hapus karena mereka menggantungkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala di dalam hal tolak balak maupun mendatangkan manfaat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus utusan ini untuk mencegah demikian, mencegah terjadinya praktek kesyirikan. Zaid bin Harisah diperintahkan oleh Rasulullah tidak membiarkan setiap kalung-kalung yang dikalungkan pada hewan, yang ini sudah menjadi kebiasaan ahlu jahiliyah, yang berkeyakinan mereka itu bisa mencegah dari balak yang akan menimpa hewan-hewan mereka, kecuali apa? Suruh motong tanpa cross check ini. Ya, semuanya kalung, yang ini jimat, yang ini berkeyakinan bahwasanya ini bisa mencegah kemudaratan, mendatangkan manfaat, maka suruh motong. Baik, para jamaah dimulakan Allah. Selanjutnya, hadis yang kedua tentang penjelasan tentang ruqyah tamimah ini dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirk." Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwala itu semuanya syirik. Hadis ini sebenarnya ada asbab dimulakan Allah. Yakni di lafaz Abu Dawud dijelaskan istrinya Abdullah bin Mas'ud namanya Zainab itu melihat Abdullah bin Mas'ud melihat di lehernya ada senar, tali di istrinya. Lalu tanya pada istrinya, "Ma hadza? Ini apa ini?" "Khaytul ruqali fi." Ini kalung yang ini ada mantranya, ada jambi-jambinya untuk saya. Lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan langsung memotongnya. Tsumma qala. Lalu dia mengatakan, ini tidak akan bisa menyelamatkanmu dari kesyirikan. Ini tidak akan bisa menyelamatkanmu. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar ruqa wat tamaim wat tiwala syirk." Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya ruqyah, jambi-jambi, wat tamaim, jimat-jimat, wat tiwala, pelet-pelet, syirkun, itu adalah syirik semuanya. Maka istrinya juga mengatakan, "Laqad kanat aini taqdhafu." Saya itu pernah, mata saya itu sakit.
ya cedut-cedutan, gerak-gerak terus, ya. Wa kuntu ya ikhtalafa ila fulan al-yahudi. Lalu saya pergi ke fulan, orang Yahudi, fa idza ruqa sakanat. Tatkala dia meruqyah, ya saya diruqyah sama orang Yahudi itu, maka mata saya ini tenang, hilang sakitnya, kata istrinya. Loh, saya itu loh di Jambi-Jambi, ya saya pergi kepada orang Yahudi karena mata saya sakit. Saya datang ke sana, lalu dibacakan mantra-mantra Jambi-Jambi oleh orang Yahudi, ya mungkin dari kitab sucinya yang telah berubah itu. Maka Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan innama dzalika amalu syaitan. Itu amalnya syaitan. Ya, kana yankhasuha biyadi. Setan itu ya, itu nyulek mata sampean. Fa idza ruqa kaffa anha. Jika dibacakan mantra, dia itu menghentikan sehingga seolah-olah apa? Seolah-olah orang Yahudi ini nanti benar. Innama kana yakfiki. Lalu dia diajari oleh Ibnu Mas'ud, cukup wahai istriku sebenarnya kamu membaca apa? Seperti yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Adhibil ba'sa Rabbin nas wasfi anta syafi la shifa'un illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqaman. Ya. Apa? Idhabil ba'sa atau azhibil ba's. Rabban nas, ini doa. Ya Allah, buanglah segala sakit ini wahai Tuhannya manusia, wahai Rabbnya manusia. Washfi anta asyafi, sembuhkanlah ya Allah karena Engkau Maha Penyembuh. La syifa illa syifauka, tidak ada obat kecuali darimu ya Allah. Ya, syifa'an la yughadiru saqama, ya, obat yang tidak menyisakan sedikit pun rasa sakit, hilang semuanya sakitnya. Ya. Ibnu Mas'ud mengajari dengan doa seperti ini. Enggak perlu kamu mendatangi orang Yahudi itu, karena mereka ini sebenarnya bekerja sama dengan jin-jin dari setan. Sama jin-jin itu supaya orang-orang itu beriman pada mereka, supaya orang-orang percaya pada temannya dari bangsa manusia. Mereka itu apa? Membuat sakit. Ketika temannya ini membacakan mantra, mereka menghentikan sehingga seolah mantranya ini apa? Mandi, mujarab. Itu. Ini katanya Ibnu Mas'ud. Ya, cukup Anda melakukan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan berdoa. Ya. Adhibil ba's. Rabban nas washfi anta syafi la syifa'u illa syifa'uka. Syifa'an la yughadiru saqama. Ya. Itu doanya. Atau doa-doa yang lain, ya. Pada zaman dimulakan oleh Allah, di dalam hadis ini ruqa atau ruqyah dalam bahasa Indonesia ini sebenarnya mantra, jampi-jampi, ya. Ini pada umumnya adalah syirik, kecuali faqad rakhasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan keringanan, ya, yakni mantra-mantra untuk mengobati penyakit ain dan huma. Ya. Syirik kenapa? Karena ini meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika di Subhanahu wa taala tidak bersaudara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini syirik. Maka harus hati-hati, ruqyah itu, mantra-mantra itu harus hati-hati. Tipis, ya, bedanya dengan yang syar'i. Ya. Sebagaimana nanti Rasulullah SAW pernah itu digigit kalajengking waktu sholat. Ya, beliau kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian cukup diludahi apa yang beliau kena demam, kena sengatan kalajengking, kemudian beliau sembuh biiznillah. Pada zaman dimulakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat dulu di dalam Sahih Muslim pernah bertanya, Auf bin Malik, kunna narqi fil jahiliyah, kami itu meruqyah di waktu jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalik? Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana menurut pendapatmu kami ruqyah ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'ridu alayya riqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Nah, inilah.
tinggalkan ruqyah-ruqyahmu, ya, ruqyah-ruqyah kalian, tidak apa-apa ruqyah kalau tidak ada kesyirikan. Ya. Kenapa? Sallallahu alaihi wasallam juga meruqyah dan memerintahkan kita juga ruqyah kadang kalau sakit. Ya. Dengan apa? Dengan membaca Al-Qur'an, dengan asma Allah. Ya. Yang tidak disukai adalah ruqyah mantra-mantra dengan bahasa lisan selain Arab. Karena boleh jadi itu ucapan-ucapannya mengandung kekufuran yang tidak bisa difahami. Ya, makanya kita kalau dengar orang baca mantra-mantra itu, oh sih ini kadang bahasanya ini apa ini? Ya. Tidak dimengerti. Boleh jadi itu penyembahan terhadap jin-jin, mengundang bala bantuan jin. Dan pada zaman dimulakan oleh Allah, ukurannya bukan sembuh atau tidak. Ukurannya adalah nanti kita perjelas apa yang dibolehkan dari ruqyah itu. Kalau ukurannya sembuh, maka rusak kita. Seperti tadi orang Yahudi tadi kepada istrinya Abdullah bin Mas'ud, itu bisa menyembuhkan, tetapi kerjasama dengan jin. Jinnya ini bagian nyolok matanya, tapi kalau dibacakan mantra, jinnya ini ya mengganggu matanya. Sehingga orang yang datang kepadanya mengira ajaran Yahudi ini benar. Itu caranya. Dan kita ketahui bahwasanya nanti Dajjal itu bisa mengobati orang yang matanya buta, bisa melihat tuh. Kulitnya kena sopak, belang, bisa mulus halus. Bahkan bisa apa dia? Bisa menghidupkan orang yang dia bunuh. Kalau ukurannya sembuh, maka berarti Dajjal ini benar ini. Ya, makanya jangan tertipu ukurannya sembuh atau enggak. Karena bisa kerjasama. Atau bisa orang ini dikasih istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu istidraj? yakni orang ahli maksiat tapi dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sekali lagi ukurannya bukan sembuh, tapi caranya apa tidak? Benar apa tidak? Ya. Imam As-Suyuti rahimahullah mengatakan, wa ajma'ul ulama ala jawazir ruqa indal ijtima' salasatu syurut. Para ulama berijma bahwasanya bolehnya ruqyah itu jika memenuhi 3 syarat. Ini ya kalau jenengan ruqyah. 3 syarat. Apa syarat yang pertama? Ayyakuna bi kalamillah au bi asma'ihi wa sifatihi. Yang pertama yang dibaca ini kalamullah. Apa kalamullah? Jelas Al-Qur'an. Dengan bacaan yang tartil yang benar. Bukan dicampur-campur dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya pernah mendengar itu ada orang yang baca apa? Oh, kalau hujan itu baca qul geni. Ini yang rusak ini. Katakan dia Tuhanmu itu geni berarti. Ini majusi berarti. Ya, ini Zoroaster. Ya, nenek moyangnya bangsa Persia, agamanya itu Zoroaster, majusi. Nauzubillah min dzalik. Walau qulhu bahasa Arab dicampur bahasa Jawa geni. Nauzubillah min dzalik. Jelas ruqyah yang benar pertama yang dibaca ini kalamullah, berarti Al-Qur'an. Ya. Au bi asma'i wa sifati, atau asma dan sifatnya Allah. Ya. Yang mutawatir, yang sahih dibacakan asma wa sifat Allah. Yang kedua, wa bil lisanil arabi wa bima yu'rafu ma'nahu, dengan bahasa Arab yang dikenal maknanya. Kadang bahasa Arab ya cuma kecemut-kecemut, enggak dikenal ini maknanya. Enggak benar juga maknanya. Ya. Kadang memanggil nama-nama orang soleh atau wali, istaghithna, ya tolonglah aku, pertolong. Ini sudah syirik, minta tolong pada selain Allah. Walaupun bahasa Arab, maknanya benar, ya bima yu'rafu ma'nahu. Jadi dikenal maknanya dengan benar. Wa ya'taqida anna ruqya la tu'thiru bi dzatiha bal bi taqdirillahi ta'ala. Dan dengan keyakinan bahwasannya penyebab sembuhnya ini bukan ruqyahnya, tetapi karena izinnya Allah Subhanahu wa taala. Kita membacakan ini hanya apa? Hanya khawatir kita jampi-jampi ini syirik,
cukup dengan apa yang ditentukan oleh Allah, berharap pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala sudah. Bukan karena jambi-jambinya mantranya. Kita tetap ya menggantungkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat ruqyah yang benar. Jadi pertama yang dibaca ini Allah ya atau asma wa sifat. Yang kedua yang jelas, yang dikenal maknanya dan benar maknanya. Yang ketiga, tidak boleh berkeyakinan bahwasanya yang menyembuhkan ini ya peruqyahnya atau memang qadarullah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang benar seorang peruqyah itu yang benar biasanya ditandani dulu akidah orang yang mau diruqyah. Ya. Nanti pada akhirnya tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya orang yang diruqyah ini bisa meruqyah dirinya sendiri. Jangan dibuat tergantung pada sang peruqyah. Sehingga apa? Nanti bisnis. Ruqyah zaman Rasulullah itu bukan bisnis. Ya, bukan bisnis ya. Bukan profesi tertentu. Ya. Bukan untuk mengumpulkan massa untuk memilih partai, bukan. Sudah ya. Jadi murni ikhlas lillahi ta'ala. Dikasih hadiah diterima, ya tidak ya selesai, tidak ditarif. Ya, ruqyah bukan profesi. Ya. Jadi itu ditandani dulu orang yang diruqyah. Jangan sampai dia bergantung pada peruqyah. Efeknya apa? Kalau nanti jauh peruqyahnya sudah pulang, dia khawatir lagi. Padahal ada Allah Subhanahu wa taala ya, yang mengetahui dia dimanapun berada, yang menguasai alam semesta ini, yang lebih tahu daripada sang peruqyah. Makanya ditandani akidahnya dulu. Peruqyah yang benar itu seperti itu. Nanti pada akhirnya orang ini ya sudah bisa meruqyah sendiri. Jangan sampai dibuat tergantung pada sang peruqyah. Dibuatlah dia tergantung pada Allah Subhanahu wa taala saja. Tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan keyakinannya. Ini yang pertama. Itu maksudnya ruqyah. Selain memenuhi tiga syarat tadi, hati-hati sudah. Ya. Hati-hati. Wat tamaim, inna ruqa wat tamaim. Jadi sesungguhnya ruqyah dan tamimah. Apa itu tamimah? Syai'un yu'allaqu 'alal aulad 'anil ain. Sebenarnya ini adalah sesuatu yang dikalungkan, yang digantungkan pada anak-anak kecil ya, supaya terhindar dari penyakit ain ya. Dulu orang-orang jahiliyah itu membuatnya dari biji-bijian, dari tulang-tulang, untuk mencegah penyakit yang terkena pada itu. Dan ini dilarang. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mencegah penyakit kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang macamnya banyak ya. Macamnya banyak. Tidak hanya pada anak-anak. Pada mobil baru, sepeda baru, ya, dikalungi kembang, ya, kemudian ya, dipecahkan kendil supaya selamat ini, tidak sampai terjadi kecelakaan. Nah, ini keyakinan-keyakinan yang masih syirik, ya, harus dihilangkan. Ya, tidak hanya pada anak-anak, pada orang-orang dewasa. Ada yang jimat ditaruh di dompet, ada yang ditaruh di meja kerja, ada yang disawurno di kantor, ada yang ditaruh di atas pintu dan sebagainya, dengan keyakinan supaya tidak celaka dirinya, supaya tidak terhindar dari gangguan teman-teman kerjanya, kadang itu kuat-kuatan kawanan dan lain sebagainya. Banyak yang seperti itu masihan. Maka ini semuanya termasuk syirik ya. Pada zaman dimulakan oleh Allah, bagaimana kalau yang dibuat jimat ini Al-Quran ya. Yang digantungkan ini Al-Quran, Al-Quran murni lah, tulisan Al-Quran ya, digantungkan ini, dibuat jimat. Ini terjadi khilaf di antara para ulama ya. Ada yang membolehkan seperti Abdullah bin Amr bin As, ada yang tidak membolehkan ya, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ya, termasuk sahabat Hudzaifah, Uqbah bin Amir ya,
termasuk jumhur ulama para tabi'in, mereka tidak membolehkan. Dan ini yang lebih kuat, walaupun itu tulisannya Al-Quran. Ya. Kenapa? Alasannya ada 3. 1, umumunna wala mukhassisu lil umum. Larangan tadi bersifat umum, tidak ada kekhususan. Ya. Tadi Rasulullah SAW memerintahkan sahabat Zaid bin Harisa semua jimat potong. Tidak ada apa perintah, cek dulu jimatnya apakah isinya Al-Quran apa tidak. Berbeda dengan ruqyah loh ya. Ruqyah tadi Rasulullah itu tanya, bagaimana kamu meruqyah di zaman jahiliyah? Oh begini. Oh tidak ya. Rasulullah mengatakan la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak apa-apa kamu meruqyah jika isinya tidak syirik. Ya, membacakan jampi mantra yang ini dari Al-Quran tidak syirik. Ada pengecualian kalau ruqyah. Tapi kalau tamaim, jimat, tidak ada pengecualian. Ya. Rasulullah tidak suruh ngecek isinya jimat pada Zaid bin Harithah yang diutus tadi. Tapi kalau masih ada yang mengalungkan pada hewan dan berkeyakinan ini bisa mencegah mudarat, ya, mendatangkan manfaat, potong. Ya. Tidak dicek isinya apa. Yang kedua, syaddu dzira'i. Ini mencegah, ya, mencegah apa? Kemungkinan buruk selanjutnya. Kalau kita diperbolehkan bahwasanya kalau jimat dari Al-Quran boleh, maka setiap orang yang berjimat akan beralasan dengan, oh jimat saya dari Al-Quran kok. Semuanya boleh seperti itu. Ya. Dan tidak mungkin kita ngecek semuanya. Dan orang kalau diperbolehkan dari Al-Quran ini, maka orang semuanya ya, berjimat semuanya. Dan prakteknya Rasulullah tidak menggunakan jimat. Ya, prakteknya. Sahabat tidak menggunakan Al-Quran sebagai jimat. Ya, Al-Quran itu memang berkhasiat menjaga. Kalau apa dibaca diamalkan. Ya. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil barara. Orang yang mahir membaca Al-Quran itu, au hafid dalam riwayat lain, orang yang hafal Quran itu bersama malaikat yang mulia. Ada penjaganya. Ini baru menjadi penjaga. Biiznillah. Bukan untuk dijadikan jimat. Ya. Alasan ketiga adalah jika ini dikalungkan fala buddha, ya, maka tidak akan terelakkan dari apa? Dari merendahkan ini. Nanti dikalungkan pada anak. Anak apa? Jenenge arek kecil, berak, masuk kamar mandi, Al-Quran dimasukkan ke sana, buang untuk istinja, sehingga menodai Al-Quran. Kalau untuk kalung-kalung seperti ini, maka yang lebih aman adalah semua macam jimat, termasuk walaupun Al-Quran, itu tidak boleh. Ini mencegah kemudorotan selanjutnya, mencegah keburukan yang selanjutnya. Ya, karena tadi perintahnya juga umum, tidak ada dikhususkan sebagaimana ruqyah, ada khususnya kalau ruqyah selama tidak syirik. Dan syarat tidak syirik tadi 3, ya, yang dibaca ini memang kalimat Allah atau asma wa sifatnya. Yang kedua dengan bahasa Arab yang jelas. Yang ketiga, ya, berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menyembuhkan, bukan karena bacaan ini, bukan karena ruqyahnya dan lain sebagainya. Ya. Ini para jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang tamimah. Yang ketiga, inna ruqa wat tamaim wat tiwalah. Tiwalah, ya, 3 hal ini syirik kata Rasulullah. Apa itu? Huwa syai'un yasna'unahu yaz'umuna annahu yuhabbibu al-mar'a ila wa rajula ila imra'ati. Sesuatu yang dibuat dengan keyakinan seorang perempuan jika memakai ini atau membaca ini itu membuat suaminya semakin cinta. Berarti kalau dalam bahasa kita itu pelet. Nah, seorang wanita membuat lelaki tertarik padanya, ini berarti pelet. Ya. Ibnu Mas'ud meriwayatkan
bahwasannya dari sahabat dari Ibnu Hibban, qalu, ada para sahabat bertanya, ya Aba Abdurrahman, bertanya pada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai bapaknya Abdurrahman, hadhihi ruqa wat tamaim qad arafnaha, kalau ruqyah dan tamimah kami sudah tahu. Ya. Fama tiwala, lalu apa yang dimaksud dengan tiwala itu? Katanya sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, syai'un yasna'un nisa, ya, yatahabbabna ila azwajihinna, sesuatu yang dipakai oleh perempuan yang membuat suaminya ini semakin lengket, gak katut boan anyar. Ya. Khawatir suaminya ini masna wa thulatsa wa ruba, ya, supaya maka membuat apa? Membuat sihir pelet. Ya, ini bagian dari sihir. Ya. Ini syirik. Ya. Dan di masyarakat kita masih banyak seperti ini. Ya. Atau nekani dukun mangkel, cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kan berarti ini medukun. Jadi praktek-praktek syirik ini sudah menjadi apa? Kebiasaan, sampai menjadi apa? Puisi atau apa itu istilah? Peribahasa. Ya. Cinta ditolak, dukun bertindak. Lah lapo, cinta ditolak yang dungo nang Allah kan gitu sih. Salat sing temen. Kan itu supaya takluk. Ini berarti seperti itu. Atau ditolak nekani dukun supaya apa? Supaya jodohnya didono, dipageri dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik, seperti itu. Ini sihir dan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya para jamaah yang berkaitan dengan ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Ukaim marfu'an pada beliau, riwayat Ahmad dan Tirmidzi, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Siapa yang ya masang jimat, artinya menggantungkan sesuatu, maka Allah akan menggantungkan padanya. Ini sebenarnya hadisnya lengkapnya begini. Tatkala ya, Abdullah bin Ukaim ini sakit, maka ada orang yang menjenguknya, ya, menjenguknya. Kenapa kamu nggak memakai ini biar kamu sembuh, gitu loh. Maka Abdullah bin Ukaim ya mengatakan, walaupun saya mati, saya tidak akan melakukan hal demikian, karena saya pernah mendengar Rasulullah mengatakan, man ta'allaqa syai'an ukila ilaih. Siapa yang menggantungkan sesuatu, maka Allah akan menggantungkan padanya. Artinya masang jimat, Allah membuat tergantung pada jimat itu. Ya, lihat dari riwayat yang dialami oleh Abdullah bin Ukaim ini menunjukkan apa? Biasanya cobaan ini ketika orang sakit ini, sakit parah, teko orang menawarkan pengobatan alternatif. Ya, makanya harus hati-hati. Abdullah bin Ukaim sampai mengatakan, saya lebih baik mati daripada saya berobat dengan ya jimat yang kamu kasih itu. Ya. Karena orang yang sudah menggantungkan pada jimat, Allah berlepas diri padanya di dunia maupun nanti di akhirat. Suruh minta keselamatan pada jimat itu kalau bisa. Jimat-jimat itu dibakar juga diam saja. Ya. Bagaimana dia bisa menyelamatkan orang lain yang dibakar nanti di akhirat? Maka ini pelajaran apa? Pelajaran yang pertama, biasanya cobaan itu ketika orang sakit parah datang orang-orang yang menawarkan pengobatan alternatif. Biasanya ini putus asa orang itu. Semua obat dicoba. Ini harus hati-hati. Maka pentingnya kita memiliki akidah yang kuat, ya, ditanamkan tauhid yang benar. Ya, kita tidaklah berobat kecuali dengan cara berobat yang syar'i, menjauhi cara berobat yang syirik. Lebih baik kita mati mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala daripada kita hidup dalam keadaan syirik. Sekuatnya seperti itu. Siapa yang bergantungkan pada jimat, Allah Subhanahu wa taala akan berlepas diri padanya. Ya, karena orang itu dibuat tergantung, hatinya tergantung, gak enak. Orang terbiasa sembarang kalir jimatan itu ndak enak. Orang terbiasa datang ke dukun loh, ada acara apapun ndak tanya dukun ndak enak. Ya, mau hajatan, nyari hari, itu tanya dulu, terbiasa. Nanti mau nikahkan juga demikian, mau menamakan anak juga demikian. Karena terbiasa seperti itu, Allah membuat tergantung memang hatinya pada itu. Kalau ndak datang nggak enak, nggak sreg. Ya. Seolah-olah ini nanti akan terjadi keburukan padanya. Sebaliknya,
kita diperintah untuk tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan pasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, siapa yang tingkat tawakalnya tinggi, pasti Allah akan mencukupinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan yang jauh darinya. Allah akan memudahkan kesulitannya. Dan ini janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal, pasrah diri, menggantungkan diri ya, pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mencukupi. Ya. Sedangkan jimat itu tidak bisa mencukupi apapun bentuk jimat. Para dukun itu tidak bisa mencukupi. Ya. Kalau dia bisa mencukupi dirinya, dia akan berhenti jadi dukun. Oh, dukun itu profesi, makanya dia dukun butuh uang. Ya, makanya logisnya seperti itu. Anehnya ya itu tadi, mau nyalon DPR, mendukun. Dukun ini lo gak bisa tadi DPR. Ya, kok minta jadi DPR pada dukun? Andai kan dia benar itu seperti itu, leren dia jadi dukun, jadi anggota DPR. Sampai tingkatan presiden itu loh, masih banyak seperti itu. Jangan datang ke kota ini Malati. Kalau kamu datang ke kota ini, kamu akan mundur jadi presiden, akan lengser jadi presiden. Ya benar, maksud jadi presiden terus. Ya, ada periodenya. Tidak ada yang itu yang disebutkan bahwasanya kota ini tuh ya malat, membuat anu dan sebagainya. Malat membuat orang bisa lengser dari presiden. Kalau masih nggak berani percaya pada demikian, sudah berarti akidahnya nggak kuat. Ya. Banyak prakteknya di masyarakat kita. Kembali lagi pada jamaah dimulakan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita tawakal sepenuhnya pada Allah, pasti hasbuh. Di antara ya benteng kita itu apa? Zikir dan doa. Hisnul muslim ya, bentengnya orang muslim itu zikir doa, wis. Mulai bangun tidur kita ingat Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Kemudian kita masuk kamar mandi, apa doanya? Sampai kita tidur kembali diajarkan semuanya. Cukup itu. Ketika sakit ini doanya. Cukup, Allah akan mencukupi kita. Tempat kita memohon pada Allah. Tingkat Allah Subhanahu wa taala tempat kita memohon untuk dihilangkan kesusahan, kesedihan, penyakit dan lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir para jamaah dimulakan Allah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dari Ruwaifi'. Qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan padaku, ya Ruwaifi', wahai Ruwaifi', la'alla tasatatulu bika, engkau akan ya kalau kamu nanti hidup ya hidupmu panjang, dan ini subhanallah nubuwah, ternyata memang panjang umur Ruwaifi' ini. Fa akhbirin nas, maka beritahu manusia, annaman aqada lihyati, siapa yang menggelung ini jenggotnya, au taqallada wataran, atau ya menjadikan kalung dari tali busur itu ya berarti memasang jimat, au biroji'i dabah au aidham, atau orang yang istinja dengan kotoran hewan yang kering atau tulang, fa inna Muhammada bari'un minhu, ya ketahuilah bahwasanya Muhammad itu berlepas diri darinya. Ya, orang yang ini ya janggutnya dipeluntir gini, ini kebiasaan Yahudi, dan dulu itu sifat sombong, tidak boleh kita ya, terutama juga dalam sholat tidak boleh ya. Kemudian orang yang masih memakai jimat dan orang yang dengan kotoran hewan atau tulang, Nabi Muhammad berlepas diri. Itu bukan ajaran Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Nabi Muhammad tidak menyukai itu. Nabi Muhammad ya berlepas diri. Nabi Muhammad kalau tetap seperti itu ya, maka termasuk dalam bab ini ya kita melepaskan diri pada ya jimat-jimat itu. Kalau hanya kalung perhiasan, gelang perhiasan, akik perhiasan dan sebagainya, la ba'as. Rasulullah SAW juga memakai cincin yang bertulisan ya Muhammad Rasulullah, dan itu untuk stempel ya, untuk stempel, bukan untuk jimat ya, bukan untuk jimat. Kalau saya pakai akik ini ya, ini pasti begini, enggak. Tapi memang fungsinya Pak untuk perhiasan, selesai. Fungsikan sesuai fungsinya. Jangan mengambil fungsinya ketuhanan. Itu yang bisa menolak bala, mendatangkan manfaat hanya ya sesembahan, hanya Allah. Tidak lain dan tidak bukan, itu hanya miliknya Allah. Ya, kalau guru sekarang pakai akik kan juga stempel ini. Akik dibuter, muridin nakal, plak ini stempel. Di sini. Enggak gitu.
Wallahu ta'ala alam, sudah isya ya. Kami kira cukup, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita, bisa kita praktekkan dalam sehari-hari. Kita tinggalkan praktek-praktek kesyirikan, kita jadikan kita tawakal hanya pada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.